Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pelindo 1, 3, dan 4, berkomitmen memastikan distribusi logistik secara optimal seluruh wilayah Indonesia. Mantap, langkah sigap BUMN Pertamina yakinkan pasokan oksigen aman. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Permintaan oksigen terus melambung tinggi seiring lonjakan pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Di Jawa Tengah merupakan wilayah yang saat ini menghadapi krisis lonjakan pasien dan kelangkaan oksigen sejak awal Juni. Kepolisian daerah Jawa Tengah menduga kelangkaan dan kenaikan harga oksigen ini dipicu penimbun pihak yang berusaha mencari untung lebih di tengah situasi darurat. Kelangkaan oksigen dapat memicu kasus kematian pasien. Saat kasus kematian akibat COVID-19 mencapai rekor tertinggi 1040 pada 7 Juli lalu, Jawa Tengah menjadi daerah tertinggi sebesar 480 dan disusul DKI Jakarta 142 dan Jawa Timur sebanyak 155 kasus kematian. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan oksigen untuk sektor medis meningkat. Kondisi ini pun membuat terjadinya kelangkaan oksigen, bahkan harganya melambung. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dalam upaya percepatan mengisi pasokan oksigen di wilayah yang membutuhkan, pemerintah menghadapi tantangan karena tidak memiliki perusahaan pelat merah yang khusus bergerak di sektor oksigen. Di saat pemerintah menjamin stok oksigen medis aman, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Krisis oksigen dan tingginya harga oksigen yang tidak masuk di akal kian meresahkan masyarakat. Betulkah ada oknum penjual oksigen nakal di balik fenomena ini? Kementerian BUMN terus mendorong percepatan penanganan COVID-19 dan menggerakkan perusahaan pelat merah untuk berkontribusi dukung pasokan oksigen bagi pasien COVID. Untuk meyakinkan pasokan oksigen berjalan lancar, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza meninjau langsung kedatangan 60 ISO tank di Tanjung Priok Sabtu 10 Juli lalu. Sebelumnya 21 ISO tank juga telah didatangkan dari Morowali, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan BUMN termasuk Pertamina bersama anak. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan BUMN termasuk Pertamina bersama anak dalam percepatan penanganan pasokan oksigen. Saat ini BUMN melakukan tugas-tugas ini sebagai faktor pendukung kementerian lain seperti kebutuhan oksigen di rumah sakit, serta ketersediaan dan akses terhadap obat murah yang dibutuhkan rakyat. Begitu juga untuk menjamin ketersediaan oksigen. Perusahaan pelat merah tersebut memang tidak memproduksi oksigen untuk medikal, tetapi fasilitas yang kita punya bisa di-switch sebagian untuk medikal. Ini yang saya tekankan kepada seluruh direksi BUMN bahwa kita harus menjadi service oriented, bukan birokrasi. Jangan pernah lelah ketika kita harus membantu rakyat. Kita buktikan dengan kekonkretan. Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN bersama jajaran BUMN yang telah menyediakan fasilitas armada ISO tank untuk memastikan ketersediaan oksigen terdistribusi dengan baik. Melalui penyediaan ini, pemerintah dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan oksigen mencukupi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menyampaikan bahwa Pertamina senantiasa berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19, tidak terkecuali pada pemenuhan kebutuhan oksigen pada saat ini. Dari 27 ISO tank yang dioperasikan Pertamina, saat ini berkapasitas 540 ton oksigen, sehingga penyumbang 60% dari kapasitas yang sudah ada. Dukungan pasokan oksigen untuk percepatan penanganan COVID-19 ini merupakan sinergi berbagai pihak, diantaranya Pertamina Group dalam pengelolaan tracking ISO tank yang melibatkan subholding komersial dan trading PT Patraniaga dan anak usaha subholding gas PT Gas. Sedangkan bantuan ISO tank dari PT Pertamina Gas, IMIP, dan PT Aiko. Pasokan oksigen dari beberapa pihak seperti Samator dan Linde, serta dukungan penuh penerimaan ISO tank dari PT Pelindo II. Direktur Utama PT Pelindo II Arif Suhartono menyampaikan PT Pelindo bekerja sama dengan BUMN lain sangat mendukung distribusi logistik kesehatan melalui wilayah pelabuhan yang dikelola PT Pelindo II. Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pelindo 1, 3, dan 4, berkomitmen memastikan distribusi logistik secara optimal seluruh wilayah Indonesia,
khususnya untuk bidang kesehatan dalam penanganan COVID-19. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Rakyat lebih percaya Jokowi ketimbang mantan, tagar Jokowi atasi pandemi melejit, ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Akhirnya, tagar Pak Presiden menyerahlah yang disemburkan oposisi redup seketika dan berganti dengan kepercayaan netizen pada Jokowi. Memang sejak awal pandemi, elit Demokrat sudah sering memaksa lockdown. Meski begitu, mereka selalu mendukung demo-demo yang ada seperti demo menolak UU Omnibus Law hingga demo yang diinisiasi BEM UI. Salah satu politisi senior Demokrat, Andi Arief, bahkan menyuruh Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena gagal mengatasi pandemi. Tentunya mereka tak mau Jokowi lebih sukses ketimbang SBY, kalau bisa lebih gagal. Tapi rakyat saat ini pasti tahu siapa yang sebenarnya tulus mencintai negeri. Sejak awal kasus corona, semua perhatian diberikan Jokowi untuk membantu rakyatnya. Mulai dari membangun banyak RS darurat seperti menyulap Wisma Atlet menjadi hotel mewah bagi pasien mandiri, hingga memberi bantuan langsung baik lewat bansos, kartu prakerja maupun subsidi listrik hingga UMKM. Mengenai tagar kepercayaan masyarakat sendiri seperti dilansir berita1.com, warganet mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang belakangan ini lonjakan kasusnya semakin mengganas. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan anak buahnya untuk menangani virus yang mematikan ini. Hal ini terlihat dari tagar Jokowi atasi pandemi yang bertengger di trending topik Twitter hingga sore ini, Sabtu 10 Juli 2021. Hashtag Jokowi atasi pandemi bertengger di urutan pertama dan kedua dan ditweet oleh belasan ribu warganet hingga berita ini diturunkan. Seorang warganet atas nama Twitter @kesit mengungkapkan salah satu langkah Jokowi untuk menangani warga yang terpapar COVID-19 yakni memastikan kesiapan rumah susun Pasar Rumput Jakarta untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Sementara warganet yang lain dengan akun Twitter @negativisme mengaku percaya Presiden Jokowi mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Yang terpenting semuanya kompak dan tidak saling menyalahkan satu sama lain karena wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Senada dengan itu, akun lainnya @mariabi75044149 meminta semua elemen bangsa untuk tidak saling menyalahkan, tetapi fokus memberikan solusi mengatasi pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet tengah berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19 yang belakangan semakin mengganas. Berbagai upaya dilakukan mulai dari meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, tempat isolasi, meningkatkan testing dan tracing, serta mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi pun mengambil kebijakan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat melalui penerapan pemberlakuan PPKM darurat khusus untuk daerah-daerah zona rawan COVID-19. Berbagai upaya dan kebijakan Presiden Jokowi selalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya-upaya pengendalian COVID-19. Presiden Jokowi pun dalam berbagai pihak meminta masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan prokes dan segera mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kita harus optimis Indonesia bisa segera hidup normal dan bangkit dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Kalau dosis vaksinasi sudah mencapai 2-3 juta per hari, maka herd immunity yang diharapkan akan segera tercapai. Sebelum itu kita harus bersabar sedikit dengan aturan semisal PPKM, meski sebenarnya ada kesalahan pemerintah di sana. Sebagai contoh, pada libur lebaran kemarin pemerintah memberi libur, tapi melarang mudik. Akibatnya masyarakat berkumpul di tempat wisata. Ada juga kepala daerah di Jatim yang melobi agar santri boleh mudik dengan alasan sudah tidak ada pelajaran. Hal-hal yang tak konsisten semacam ini mengakibatkan lonjakan kasus di kemudian hari dan harus mengambil langkah PPKM yang memukul perekonomian. Semoga cita-cita kita semua agar Indonesia jadi bangga kuat akibat pandemi bisa segera terrealisasi. Setelah vaksinasi 180 juta jiwa tercapai, diharapkan masyarakat tak hanya hidup normal kembali, tapi juga melek literasi digital dan bisa menumbuhkan banyak startup baru. Saat negara kita memiliki 5 unicorn, di Cina sudah ada ratusan yang tentunya berdampak pada ekonomi negara. Kita buktikan pada negara lain dan juga oposisi kalau Indonesia bersama Jokowi adalah pemenang sejati.